Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 12 CCI ingin mempresentasikan hasil rancangan fungsionalitas aplikasi Nusantara Go. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Ul Azmi. Kemudian ada teman saya Muhammad Yusriansyah, Muhammad Iqbal Maulana, dan Rizky Azlan Makadov. Nah, kemudian lanjut ke pendahuluan. Jadi warisan budaya dan kekayaan alam Indonesia itu merupakan identitas bangsa yang mencerminkan nilai, sejarah, dan jati diri Nusantara. Namun, arus globalisasi dan dominasi budaya digital itu membuat minat generasi muda terhadap budaya lokal itu semakin menurun. Banyak pelajar lebih tertarik pada hiburan dan tren luar negeri, sehingga budaya tradisional dianggap kurang relevan. Jadi, jika kondisi ini terus berlanjut, maka keberlangsungan budaya akan kekayaan alam Indonesia sebagai aset nasional itu dapat terancam. Kemudian, kenapa ini penting? Karena perubahan gaya hidup digital menjadi tantangan dalam pelestarian budaya. Media edukasi budaya yang masih konvensional kurang menarik bagi Gen Z dan Alpha, sehingga minat terhadap budaya lokal menurun. Padahal teknologi digital itu membuka peluang besar untuk memperkenalkan budaya secara lebih kreatif melalui aplikasi, gamifikasi, dan platform daring. Namun, inovasi yang menggabungkan budaya dan teknologi itu masih sangat terbatas. Kemudian tujuan projek Nusantara Go ini sendiri ialah yang pertama itu ada meningkatkan minat generasi muda terhadap budaya lokal melalui pendekatan location based berdasarkan game yang interaktif. Yang kedua itu kami itu mengharapkan aplikasi Nusantara Go ini dapat menghadirkan pengalaman belajar budaya yang menyenangkan melalui fitur seperti pengumpulan objek budaya, mini game, diskusi komunitas serta aksi nyata pelestarian yang dapat diverifikasi melalui GPS. Yang ketiga itu menumbuhkan rasa bangga, cinta dan kepedulian terhadap warisan Nusantara. Dengan konsep ini, generasi muda tidak hanya pelajari budaya secara pasif, tapi juga terlibat langsung dalam eksplorasi dan pelestarian budaya serta alam Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya presentasi saya ambil alih. Kami di sini tuh menggunakan dua, yaitu Affinity Diagram dengan Visioning. Yang pertama itu Affinity Diagram yang digunakan untuk mengelompokkan permasalahan dan kebutuhan pengguna yang dimana muncul akibat perubahan gaya hidup digital masyarakat. Nah, jadi data-data ini itu dikumpulkan dari berbagai sudut pandang seperti pelajar, baik siswa maupun mahasiswa, gamers, dan pekerja. Nah, di temuan ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kesamaan tema seperti rendahnya minat terhadap budaya lokal, media pembelajaran yang masih konvensional, kebutuhan akan platform digital yang interaktif, serta peluang pemanfaatan teknologi seperti aplikasi mobile dan gamifikasi. Yang dimana proses ini akan membantu sebuah tim untuk memahami akar masalah dan kebutuhan utama pengguna dalam mempelajari budaya Nusantara di era digital. Yang kedua tuh ada namanya tuh visioning. Nah, jadi visioning ini digunakan untuk merumuskan arah dan tujuan utama. Yang dimana tuh arah dan tujuan utama dari pengembangan aplikasi berdasarkan dari hasil Affinity Diagram yang tadi. Nah, jadi dengan metode ini sebuah tim dapat menyusun gambaran ideal sebuah platform digital yang mampu menjembatani pelestarian budaya dengan gaya hidup digital generasi muda. Nah, nanti di aplikasi ini bakal dirancang sebagai media pembelajaran budaya yang interaktif, menarik dan mudah diakses melalui teknologi modern sehingga mampu meningkatkan minat, keterlibatan serta kesadaran generasi sekarang terhadap warisan budaya dan kekayaan alam di Indonesia. Untuk visionernya sendiri kita bisa lihat seperti pada slide ini. Lanjut. Nah, kemudian kami di sini ada dua temuan. Yang pertama tuh VPC. Nah, di mana VPC ini merupakan hasil analisis value proposition canvas. Yaitu menunjukkan bahwa user tuh
user utama Nusantara Go akan mengalami kesulitan mempelajari budaya Indonesia karena media yang tersedia masih konvensional dan kurang interaktif. Oleh karena itu, maka dibutuhkan sebuah platform digital yang berbasis gamifikasi yang menarik, mudah diakses dan sesuai dengan kebiasaan generasi muda. Yang kedua yaitu BMC, yaitu bisnis model canvas, yang dimana BMC ini menggambarkan bagaimana Nusantara Go menciptakan, menyampaikan dan menangkap nilai sebagai platform digital pelestarian budaya dan alam Nusantara. BMC ini sendiri dia tuh menunjukkan keterkaitan antara segmen pengguna seperti pelajar, mahasiswa, gamer, ataupun masyarakat umum. Kemudian nilai utama berupa pembelajaran budaya berbasis gamifikasi dan eksplorasi digital, serta aktivasi kunci seperti pengelolaan konten budaya, pengembangan misi eksplorasi, dan integrasi komunitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada value proposition canvas. Jadi value proposition canvas ini beberapa permasalahan yang ada seperti di gambar. Ada pain relievers, ada gain, dan pemecahan masalahnya. Ya, untuk selanjutnya, untuk bisnis model canvas atau BMC itu ada beberapa bagian. Ada key partners, ada key activities, ada value proposition, ada channels, ada customer segment, dan lain-lain. Jadi selanjutnya ada high value prototype. Itu merupakan dikembangkan sebagai tahap lanjutan setelah paper prototipe untuk mempresentasikan tampilan dan fungsionalitas aplikasi secara lebih realistis dan mendekati produk akhir. Jadi prototipe ini menampilkan elemen desain lengkap seperti warna, tipografi, ikon, dan tata letak, serta simulasi interaksi pengguna. Jadi melalui prototipe ini, desain dapat dievaluasi secara visual, fungsional, dan usability sebelum masuk ke tahap pengembangan aplikasi. Lanjut. Ini merupakan contoh dari high fidelity prototype. Jadi untuk halaman kuis pertama, dia normal. Kalau dipencet salah, jadi halaman feedbacknya akan menampilkan status salah. Lanjut. Untuk halaman kuis kategori desain daerah, misalkan dipencet, dia ada feedback interaktif, tantangan terselesaikan. Jadi muncul notifikasi selamat, tantangan terlakukan. Jadi kesimpulan tugas ini berdasarkan rangkaian analisis dan perencanaan yang telah dilakukan. Pemanfaatan teknologi digital berbasis gamifikasi dinilai relevan untuk mendukung pelestarian budaya dan kekayaan alam Indonesia di tengah menurunnya minat generasi muda. Jadi hasil dari secondary dan primary research menunjukkan bahwa kebutuhan akan media pembelajaran budaya yang interaktif dan mudah diakses. Aplikasi Nusantara Go itu dirancang sebagai solusi melalui integrasi eksplorasi berbasis GPS, minigame, dan kuis budaya dalam suatu platform. Pendekatan value proposition, BMC, dan high value prototype menunjukkan bahwa potensi Nusantara Go sebagai media edukasi budaya untuk menarik dan bermakna bagi generasi muda. Jadi sekian untuk tugas kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.